Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmawati, NPM 1821020310, Hukum Tata Negara semester 6. Saya dari kelas H ingin menyampaikan tugas saya, yaitu Sistem Politik dan Ketatanegaraan dalam Islam, yang diampu oleh dosen saya, Pak Franky MSI, yaitu mengamati tentang isu politik yang terjadi sekarang ini. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang pemecatan 51 pegawai KPK dan bagaimana sikap Presiden Joko Widodo tentang kontroversi ini. Bagaimana sikap Presiden Jokowi terhadap keputusan pemberhentian 51 pegawai KPK? Apakah menganggapnya insubordinasi atau tidak? Keputusan pimpinan KPK jelas mencerminkan sikap tidak peduli atas oposisi publik. Masih adakah tersisa asa publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi Jilid 5? Apakah bisa juga pertanyaan berbunyi lain? Masih perlukah menggantungkan serpihan asa kepada KPK Jilid 5 yang diketuai oleh Firly Bahuri? Pernyataan skeptis ini dan banyak pertanyaan lain beredar di masyarakat, khususnya sejak pertengahan April 2021. Sejak itu, KPK kembali berada pada pusaran kegaduhan yang semula internal, lalu melibatkan aktivis dan lembaga anti korupsi, guru besar anti korupsi, serta Presiden Joko Widodo. Kegaduhan ini terkait penerbitan surat keputusan KPK nomor 652 tertanggal 7 Mei 2021. SK kontroversial ini ditandatangani oleh Ketua KPK Firly Bahuri. SK menyebutkan 75 pegawai KPK dari seluruh 1.351 pegawai KPK tidak memenuhi syarat dialihkan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Mereka dinyatakan gagal tes wawasan kebangsaan. Selanjutnya, mereka dimintai menyertakan tugas dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing. SK ini mengandung ambiguitas. SK membebas tugaskan 75 pegawai KPK walau disebut tidak memenuhi syarat. Mereka tidak secara eksplisit dipecat. Ambiguitas menjadi segitiga pengaman bagi pimpinan KPK ketika di tengah kontroversi kemudian dinyatakan mereka tidak dipecat. Presiden Jokowi menyatakan jelas dan tegas pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai. Tes wawasan kebangsaan bukan satu-satunya ukuran untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lulus. Namun, Presiden tidak eksplisit melarang pemecatan. Apakah ini gimmick? Wallahu a'lam. Presiden Jokowi hanya menambahkan, jika para pegawai memiliki kekurangan wawasan kebangsaan, dapat dilakukan perbaikan. KPK harus memiliki SDM terbaik yang berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Menegaskan Presiden yang tidak ambigu tidak menindaklanjuti pimpinan KPK meskipun menyatakan akan mengikuti arahan Presiden. Ketua KPK tidak mencabut SK penonaktifan 75 pegawai KPK. Hal ini bisa saja disebut insubordinasi Ketua KPK sebagai bagian eksekutif pada pimpinan eksekutif tertinggi yaitu Presiden. KPK akhirnya mengumumkan keputusan ambigu, agaknya sesuai isyarat Presiden Jokowi, baik eksplisit maupun implisit. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seusai koordinasi pimpinan KPK dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional mengumumkan 24 pegawai masih bisa dibina, sementara 51 lainnya memiliki rapor merah. Tidak bisa lagi dibina, diberhentikan dari KPK menjelang 1 November. Tidak jelas parameter keputusan ini dalam mengumumkan disebutkan 3 aspek yang dinilai. Yang pertama, aspek pribadi, aspek pengaruh, dan aspek PNUP, Pancasila, Undang-Undang, dan seluruh turutan aturan perundang-undangan, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Ukuran aspek ini bisa subjektif sesuai kepentingan pimpinan KPK. Lalu, bagaimana sikap Presiden Jokowi terhadap keputusan ini? Apakah menganggapnya insubordinasi atau tidak? Keputusan pimpinan KPK jelas mencerminkan sikap tidak peduli atas oposisi publik terhadap SK bebas tugas atas dasar tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Padahal, jelas keputusan itu ketidakadilan terhadap para pegawai KPK yang sudah bekerja lama. Sebagian dari mereka adalah aktor penting yang mengibarkan kiprah KPK menjadi pemberantas korupsi. Dasar pembebas tugasan mereka disebut tidak terpenuhinya syarat setelah mengikuti tes wawasan kebangsaan. Padahal tes wawasan kebangsaan tidak dinyatakan baik di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 sebagai syarat pengalihan status pegawai KPK.
Substansi yang diajukan di tes wawasan kebangsaan juga tidak memiliki hubungan terlalu jelas dengan wawasan kebangsaan, namun malah mengundang berbagai prasangka dan pelecehan baik terkait agama maupun seks atau gender. Pembebas tugasan 75 pegawai mengabaikan pula putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai. Menurut Mahkamah Konstitusi, mekanisme pengalihan status kepegawaian guna memberi kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK. Pertimbangan dari KPK menyebutkan bahwa pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasi mereka dalam pemberantasan korupsi tidak diragukan. Namun, sejak awal terbentuknya kepemimpinan KPK Jilid 5, banyak kalangan skeptis dengan KPK. Dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang merupakan revisi Undang-Undang KPK Nomor 30 tahun 2002, KPK Jilid 5 mengandung cacat bawaan sejak lahir. Dia adalah produk Undang-Undang KPK Nomor 19 tahun 2019 yang mengandung banyak substansi pelemahan KPK. KPK Jilid 4 yang terbentuk dan tergerak berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2022 memecah rinci 26 poin UU KPK Nomor 19 tahun 2019 yang mengandung potensi atau resiko pelemahan KPK. Poin-poin itu misalnya terkait wewenang KPK, prosedur penindakan yang lebih rumit, peralihan pegawai KPK menjadi ASN, serta Dewan Pengawas yang bisa termasuk dalam teknis penanganan perkara yang menyangkut penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Presiden Joko Widodo, banyak anggota DPR, dan elit politik serta defensif menyatakan perubahan Undang-Undang KPK tidak untuk pelemahan KPK. Padahal masyarakat sipil mengetahui ada upaya bersama oligarki eksekutif, legislatif, dan partai politik yang memandulkan jika tidak melumpuhkan KPK sepenuhnya. Akibat pelemahan KPK Jilid 5 yang dilantik Presiden Jokowi pada tanggal 20 Desember 2019 sampai hampir pertengahan 2021, dinilai banyak pengamat dan lembaga pemantau anti korupsi sebagai minim prestasi. Survei dan penelitian pun melaporkan tingkat kepuasan publik atas kinerja KPK yang merosot. Akibat pelemahan yang kinerja KPK yang jauh dari harapan dengan kalangan pemegang persepsi, ada KPK sama saja dengan tidak ada KPK. Namun ada pula yang memegang prinsip positif dengan memodifikasi kaidah usul fikih. Jika KPK tidak memberi harapan, jangan KPK ditinggalkan sama sekali. Prinsip terakhir ini membuat masyarakat tak memberi perhatian karena masih memiliki serpihan asa pada KPK. Untuk menghormati pemerintah dan asa publik itu, mestinya Ketua KPK Firly Bahuri dan jajarannya tidak membuat kegaduhan publik yang bisa berkepanjangan. Sebaiknya, pimpinan KPK perlu lebih memusatkan segenap perhatian dan usaha kepada konsolidasi KPK guna menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan dari serpihan KPK. Hanya dengan cara ini, pimpinan KPK dapat sedikit banyak menyelamatkan asa tersisa pada KPK untuk pemberantasan korupsi di tanah air. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.